Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas kali ini berkisah tentang dirinya yang dianggap Baginda Raja Harun al-Rasyid lebih hebat dari jin ifrit. Loh, kok bisa? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Berawal dari Baginda Raja yang baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda membaca surat An-Naml ayat 39-40. Jin Ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk memujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkarinya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya, Maha Mulia." Quran Surat An-Naml ayat 39 dan 40. Baginda Raja mencermati ayat tersebut. Jin Ifrit saja bisa dikalahkan oleh seorang ulama. Berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding dengan jin Ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan jin Ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai bergelintik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin Ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Baginda Raja pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati gelisah. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada waktu yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Baginda yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang dari 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda Raja," ucap Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyembelih 10 sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas.
"Usulmu akan kuterima," kata Baginda Raja menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Raja Baginda. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin akan kemampuan Abu Nawas. Sebab selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat Idul Kurban. Seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak. Kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Baginda Raja yang mulia, apakah istana sudah tidak ada lagi orangnya?" "Tidak ada," jawab Baginda singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Baginda Raja yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan ke atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Baginda Raja yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka." Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari tantangan sulit itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.